Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 bimbingan penulisan skripsi akan membahas pendahuluan karya tulis ilmiah. Saya Fitra Bella Wulandini dan teman saya Eka Puspitawati, kelas TBI 6D. Baiklah, dalam makalah ini kami akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri karya tulis ilmiah, jenis-jenis penelitian, dan yang terakhir, langkah-langkah penelitian. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu pengertian karya tulis ilmiah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pengertian karya tulis ilmiah menurut Broto Wojoyo yaitu karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Dalam pedoman dijelaskan bahwa karya atau tulisan yang dihasilkan melalui prosedur dan metode ilmiah, dan karya tulis ilmiah ini mencakup pada langkah-langkah, strategi, dan tata cara penulisan berdasarkan pendekatan-pendekatan ilmiah. Dalam buku pedoman UIN sudah mencakup bagaimana langkah-langkahnya, strategi, teknik kepenulisan yang baik dan benar menurut prosedur-prosedur di karya tulis ilmiah. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, ada 6 jenis karya tulis ilmiah yang biasa kita jumpai, yang biasa kita kerjakan. Baiklah, yang pertama yaitu makalah. Makalah atau bisa disebut juga dengan term paper. Nah, makalah ini biasa kita sajikan di setiap pertemuan perkuliahan seperti diskusi, seminar. Dalam menulis makalah, kita harus menghasilkan pemikiran sendiri mengenai suatu topik yang sudah ditentukan, dan ini memerlukan pengkajian lebih dalam karena akan disajikan atau didiskusikan kepada teman-teman. Dalam menulis makalah itu tidak ada ketentuan tertentu, tetapi biasanya jumlah halaman yang digunakan pada saat menulis makalah itu berkisar 8-15 halaman. Dan buku yang dirujuk itu kurang lebih 5 buah judul buku. Kemudian yang kedua yaitu laporan buku. Laporan buku atau book report adalah suatu bentuk karya ilmiah yang dibuat dalam bentuk laporan yang bersifat seperti rangkuman atau ikhtisar dari satu buku, atau bisa lebih juga, yang memiliki topik yang sama. Jadi contohnya kita mempunyai satu buku, jadi dari satu buku tersebut kita bisa merangkum seperti judulnya, pengarang, jenis ukuran, penerbit. Nah, jika kita ingin menambahkan satu buku itu bisa, asalkan judulnya sama, kayak gitu. Dan ini juga teknik penulisannya itu tidak jauh beda seperti makalah, yaitu 5-10 halaman. Nah, yang ketiga yaitu book review atau biasa kita dengar dengan timbangan baku adalah bentuk karya ilmiah yang menyatakan pendapat atau komentar tentang sebuah karya yang ditulis, contohnya seperti artikel, buku yang memiliki kesamaan tema, dan ini mengenai informasi bagaimana si buku tersebut menyajikan pandangan atau buah pikiran penulis yang meresensikan buku tersebut. Nah, book review ini berkisar sekitar 4-6 halaman. Kemudian yang keempat yaitu skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan S1 atau program pendidikan strata 1. Skripsi diangkat
dari pengalaman empirik atau teoritik. Makanya dalam menulis skripsi harus bersifat atau menggunakan metode seperti atau menggunakan data seperti kualitatif atau kuantitatif. Dan yang baru kita jumpai di UIN juga sudah ada yang mengambil R&D atau Research and Development. Skripsi ini menjadi suatu persyaratan kita untuk menyelesaikan program yang berkaitan dengan pendidikan tentunya, karena kita jurusan tarbiyah dan keguruan. Nah, skripsi ini memiliki jumlah halaman itu minimal 60-75, tetapi itu untuk bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa asing seperti kita nih, bahasa Inggris, itu berkisar 45-60 halaman. Adapun referensi jurnal yang kita ajukan, yang kita referensikan dalam penulisan skripsi itu sebanyak 15 judul buku dan 5 jurnal nasional dan atau internasional. Kemudian yang kelima yaitu tesis. Tidak jauh beda dengan skripsi. Tesis yaitu suatu karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 2 atau S2. Nah, dalam menulis tesis itu berupaya pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang tertentu. Contoh, kita sebagai pendidikan, jadi kita akan memperdalam pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Nah, dalam menulis tesis, jumlah halaman yang disesuaikan yaitu bahasa Indonesia antara 100 sampai 150 halaman, sedangkan bahasa asing seperti kita yaitu 70 sampai 100 halaman. Untuk jumlah referensi dalam tesis yaitu 30 judul buku dan 10 jurnal nasional. Jadi perbandingan antara tesis dan skripsi itu berbanding 2 kali lipat. Jadi kalau skripsi itu 15 judul buku, sedangkan tesis itu 30 judul buku. Adapun halamannya juga itu seperti tidak jauh beda seperti skripsi. Kemudian yang terakhir yaitu disertasi. Nah, disertasi juga tidak jauh beda seperti skripsi dan tesis. Hanya saja disertasi ini merupakan karya tulis ilmiah untuk persyaratan menyelesaikan studi pada program strata 3 atau S3. Disertasi ini tulisan yang berusaha untuk membahas terhadap suatu persoalan secara filosofis dalam suatu bidang keilmuan yang akan dikembangkan menjadi keahlian. Makanya S3 itu biasanya mendapatkan gelar profesor seperti itu, karena itu mengembangkan suatu keahlian. Biasanya dalam menulis disertasi ini itu mencari masalah yang diangkat dari pengalaman empirik atau pemikiran teoritik yang sifatnya itu lebih analitis, kritis, dan mendalam. Jumlah halaman yang diajukan atau yang diharuskan itu sekitar 200 sampai 300 halaman. Sedangkan referensinya itu sebanyak 60 judul buku dan 15 jurnal nasional. Saya akan menjelaskan dulu. Di sini ada contoh dari makalah. Kemudian ini contoh laporan buku. The next. Ini contoh timbangan buku. Ada juga contoh skripsi. Dan contoh tesis. Dan yang terakhir contoh disertasi. Dan ini adalah contoh-contohnya. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ada 9 ciri-ciri karya tulis ilmiah yang kita simpulkan dari beberapa blog. Baiklah, ciri yang pertama yaitu reproduktif. Maksud dari reproduktif ini, penulis harus bisa diterima atau dimaknai. Jadi si penulis itu harus menulis yang bisa diterima dan dimaknai oleh si pembaca. Yang kedua yaitu tidak ambigu. Nah, tidak ambigu ini sangat berkaitan dengan reproduktif tadi, karena dalam sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman yang detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan oleh pembaca. Kemudian tidak emotif. Tidak emotif ini dimaksudkan agar penulis yang ditulis tersebut tidak melibatkan aspek perasaan dari penulis. Maksud dari aspek perasaan ini, contohnya si penulis sedang emosi. Nah, itu tidak bisa ditulis dengan cara emosi juga dalam tulisan karya ilmiahnya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku. Sudah kita ketahui bahwa karya tulis ilmiah itu digunakan untuk formal. Jadi dalam menulis karya ilmiah harus dengan
harus direferensikan dengan sumber teori yang menggunakan bahasa baku. Tidak mungkin dong dalam menulis karya ilmiah kita menggunakan bahasa keseharian kita. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Menggunakan kaidah keilmuan yang tepat juga harus tepat, karena dalam bidang akademis bertujuan untuk menunjukkan peneliti dan penulis ini nih memiliki kapabilitas dalam bidang kajian yang dibahas di dalamnya gitu. Kemudian yang selanjutnya itu bersifat dekoratif. Nah, bersifat ini si penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan juga kecermatan dari penelitian tersebut yang ditulis dalam suatu karya ilmiah. Selanjutnya yaitu terdapat kohesi. Nah, terdapat kohesi ini karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian bab per bab gitu. Jadi di mana si bab ini tuh tidak bertele-tele dan harus tepat pada sasarannya. Selanjutnya itu bersifat objektif. Maksud dari bersifat objektif ini, karya ilmiah tidak dibuat dengan berdasarkan pada perasaan si penulisnya. Kayak tadi sama, tidak jauh beda dengan tidak emotif tersebut. Dan karya ilmiah juga harus menunjukkan fakta dari setiap hasil analisisnya. Yang terakhir yaitu menggunakan kalimat yang efektif. Di sini menjadi keharusan untuk menulis karya ilmiah karena tujuan dari karya ilmiah itu untuk tidak memusingkan si pembaca dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar atau bertele-tele. Intinya dalam ciri-ciri karya tulis ilmiah itu sangat berkaitan, yaitu tidak membingungkan si pembaca, tidak bertele-tele, dan tepat pada sasarannya gitu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Eka Puspitwati. Kepada TK dipersilahkan. Di dalam penulisan bimbingan skripsi terdapat jenis-jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk pengertian penelitian kuantitatif sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah teori yang dipergunakan di dalam penelitian didukung oleh kenyataan ataupun bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Nah, apabila bukti-bukti yang dikumpulkan mendukung suatu teori, maka teori tersebut dapat diterima. Sedangkan sebaliknya, apabila teori tersebut tidak disertai atau didukung dengan bukti-bukti atau kenyataan yang ditemukan di lapangan, berarti teori tersebut tidak bisa diterima. Nah, penelitian kuantitatif juga bersifat deduktif. Maksudnya gimana? Yaitu penelitian yang diawali dengan penentuan konsep yang masih umum atau abstrak. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti atau sifatnya kemudian dilanjutkan dengan kenyataan-kenyataan khusus untuk menguji suatu proses penelitian. Nah, adapun prosedur dan langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif sendiri yaitu dengan pengambilan sampel, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Biasanya penelitian kuantitatif itu disajikan dalam bentuk angka-angka statistik. Yang selanjutnya yaitu penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman. Nah, proses penelitiannya itu bersifat induktif, yaitu kebalikan dari penelitian kuantitatif. Biasanya penelitian kualitatif itu disajikan dalam bentuk naratif. Nah, selanjutnya yaitu prosedur dan langkah-langkah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat fleksibel. Apa sih fleksibel itu? Yaitu penelitian yang diputuskan sesuai dengan langkah-langkah di setiap tahapannya.
Nah, ini adalah contoh dari penelitian kualitatif, yaitu the correlation between students' reading text ability and sentence making ability of the second grade students. Nah, untuk contoh penelitian kuantitatifnya itu the influence of using short story in improving reading comprehension. Adapun langkah-langkah dalam penelitian itu, yang pertama itu ada tahap perencanaan, di mana di dalam perencanaan itu terdapat unsur-unsur penelitian. Bisa dilihat ya di sini. Pertama ada latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Setelah tahap perencanaan sudah selesai, selanjutnya itu masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Nah, di dalam tahap pelaksanaan juga terdapat langkah-langkah. Yang pertama itu mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan disajikan. Setelah pengolahan dan penyajian data sudah selesai, kemudian data dianalisis dan diinterpretasi. Nah, setelah semuanya sudah selesai, barulah membuat kesimpulan. Nah, tahap yang terakhir itu penulisan laporan. Tentunya di dalam penulisan laporan juga terdapat teknis tersendiri. Nah, dalam penulisan laporan ini misalnya kayak ujian skripsi atau munakos. Nah, mungkin hanya itu langkah-langkah dalam penulisan bimbingan skripsi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.